bertemu kembali bersama saya dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada KD1 kita belajar sudah sampai 3 subnya, yaitu percabangan if, percabangan if else, dan percabangan if else if. Oke, masih ada lagi jenis-jenis percabangan lain, yaitu percabangan switch case, kemudian ada percabangan dengan operator ternary, ada percabangan bersarang. Namun untuk semester ini karena mengingat kita dalam masa pandemi sehingga kita tidak lanjut untuk ke materi itu, kita hanya ke materi esensialnya, yaitu yang tadi sudah disebutkan dari sub 1 sampai dengan 3. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang perulangan. Percabangan untuk KD pertama kita sudah selesai sampai di situ saja. Sedangkan nanti di pertemuan berikutnya kita lanjut dengan perulangan. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke dalam materi perulangan. Oke. Jadi perulangan ini ada 5 macam bentuk perulangan. Tapi sebelumnya ini contoh, ada salah satu contoh. Kalian lihat ada contoh. Ini adalah perintah untuk menampilkan tulisan tutorial JavaScript. Nah, di sini misalnya ada soal seperti ini. Tolong tampilkan kalimat tutorial JavaScript di website sebanyak 10 kali. Nah, mungkin kamu bisa menuliskan dengan fungsi dokumen proyek sebanyak 10 kali. Jadi kamu mungkin bisa copy paste sebanyak 10 kali seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, apakah boleh seperti ini? Ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya saya kasih tugas kalian buatnya sampai 1000 kali. Kira-kira capek atau tidak kalian copy ini sebanyak 1000 kali atau mungkin 100.000 kali? Pasti kalian akan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat menampilkan tampilan ini sebanyak 100.000 kali. Nah, tentu perulangan di sinilah fungsi dari perulangan adalah membuat sesuatu yang sama itu berulang-ulang bisa sampai berapa kali pun sebanyak yang kita inginkan, tetapi dengan cara yang cepat, tapi dengan menggunakan logika perulangan. Oke, jadi perulangan ini membantu kita mengeksekusi kode-kode yang berulang-ulang berapapun yang kita mau. Jadi ada 5 bentuk perulangan yang perlu kita pahami dan kita pelajari. Namun mungkin kita hanya belajar beberapa saja untuk pengenalan kalian tentang perulangan. Oke, yang pertama counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Kemudian yang kedua uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Nah, ini mungkin secara teorinya kalian akan menggunakan fungsi yang pertama. Kita langsung pada contoh prakteknya, perulangan for di JavaScript. Jadi kita menggunakan for. Mungkin pada pertemuan ini khusus untuk perulangan kita hanya belajar satu jenis perulangan saja, yaitu menggunakan for. Oke, jadi perulangan for merupakan perulangan termaksud dalam counted loop. Kita sudah tahu jumlah yang akan berulangnya berapa kali. Ya, ini adalah contoh flowchartnya. Ini kalian bisa lihat di sini selalu dimulai dengan start dan diakhiri ini misalnya ada next dan ada end di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat model flowchartnya. Kita tentukan hitungan awal perulangan adalah mulai dari 0. Kemudian kondisi perulangan adalah i ini harus lebih kecil daripada 10. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil daripada 10, dia akan melakukan perulangan terus. Contohnya di sini, i-nya awalnya kita tentukan 0. Kemudian kita membuat syarat. Jika i lebih kecil daripada 10, maka dia akan terus melakukan perulangan. Jadi kadang kalian punya komputer hang itu mungkin karena perulangannya belum selesai atau proses loadingnya belum selesai. Nah, artinya bahwa sistem masih membuat perulangan atau sedang memproses sesuatu yang kalian buat. Contohnya di sini i. Nah, i di sini mulai dari 0 kan. Kemudian dia cek di sini apakah i lebih kecil daripada 10. Jika ya, maka dia akan mencetak angka i, berarti 0, dia akan cetak 0. Lalu dia menambah. Kalau di sini ada operator i++. Nah, artinya i tambah 1. Kalau ditulis i++ nih artinya i tambah 1.
Maka I sekarang sudah jadi 2, dia kembali ke atas. Nah, 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 10? Iya kan? Sehingga karena 2 lebih kecil daripada 10, dia lanjut ke bawah. Dia cetak 2. Kemudian dia jumlahkan jadi 3. Karena dia kembali lagi ke atas, sekarang sudah jadi 4. Sudah jadi 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 10? Jika ya, maka dia akan lanjut ke sini, dia cetak angka 3 lagi. Lalu dia tambahkan 1 jadi 4. Dia kembali lagi ke atas. Apakah 4 lebih kecil daripada 10? Nah, jika 4 lebih kecil daripada 10, maka ya, sehingga dia cetak lagi angka 4. Berikut pun dengan 5, 6, 5, kemudian 6. Dia tetap 6 juga masih lebih kecil, dia cetak 6. 7 juga sama, 8 juga sama, 9. Nah, terakhir sudah sampai 10 ini. Nah, ketika dia sudah sampai 10, maka dia akan mengecek di sini, apakah 10 lebih kecil daripada 10? Jika tidak, maka dia akan loncat ke sini sehingga aplikasinya berakhir. Sehingga aplikasinya akan jadi seperti ini. Ini untuk programnya akan jadi seperti ini ya. Script codingnya akan jadi seperti ini. Tapi hasilnya adalah seperti ini. Dia menampilkan perulangan sebanyak 10 kali. Karena di sini yang dicetak adalah perulangan ke I. Tulisan perulangan ditambah angka I yang tadi saya hitung 1 sampai 9 tadi. Sehingga dia hanya sampai 9. Kalian lihat 0, 1, 2, 3 sampai. Tapi jumlahnya ada 10 karena dimulai dari 0. Oke, ini mungkin dia punya penjelasan secara teorinya. Nanti kita coba aplikasinya lewat SPCK Editor. Oke, langsung saja kita coba algoritma ini ya. Oke, sekarang kita buka aplikasi SPCK Editor. Di sini saya buat project baru. Atau di sini saja saya tambahkan satu. Terus saya buat project baru HTML dengan nama filenya adalah perulangan 1. Oke. Lalu saya klik buat. Oke. Sekarang kita kembali ke JavaScript-nya. Hapus dulu yang ini. Sekarang kita bisa buat variabelnya. var i, karena di sini kalian bisa lihat di sini kita tentukan i sama dengan 0 kan. Jadi kita buat variabel i sama dengan 0. I sama dengan 0. Titik koma jangan lupa. Kemudian kita boleh buat perulangannya. For buka kurung. Nah, ini sabar, var i ya. Var i. Oke. Nah, for di sini kita tentukan for i lebih ya, kita tentukan i sama dengan sabar. Ini kalian bisa lihat biasanya di sini dia pakai i, tapi saya punya langsung i saja. Karena sudah i kita sudah tentukan di atas, tidak perlu lagi kita tentukan, kita langsung i. Jika i lebih kecil daripada 10, jangan lupa titik koma i plus plus. I plus plus. Oke. Kalau i plus plus tidak perlu titik koma, kemudian kita buka kurung kurawal. Oke, enter. Nah, kita cetak tulisan dokumen write titik write, kemudian buka kurung ketik 2, kita tulis di sini perulangan ke, pakai strap saja. Nah, misalnya saya hanya, kemudian ada enter. Saya belum taruh angkanya di sini, jadi saya pakai oke. Di sini saya tutup tagnya pakai BR, jangan lupa BR. Oke. Kemudian titik koma di bagian belakang. Nah, di sini saya contohkan tulisan ini, coba saya jalankan dia, hasilnya bagaimana. Nah, kalau muncul nothing to see here, artinya program kalian masih salah ya. Sekarang kita lihat lagi, mungkin masih ada yang salah di sini. Dokumen write perulangan ke. Coba kita pakai
yaitu pakai i sama dengan 0 titik koma. Oke. For. Oke, coba kita cek. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Perulangan ada jumlahnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 0 sampai dengan 9. Karena kenapa hanya muncul tulisan ini saja sedangkan angkanya tidak muncul? Karena kita belum menambahkan variabel i. I kan dimulai dari 0, dia akan putar sebanyak 9 kali, sebanyak 10 kali mulai dari 0. Jadi kita tambahkan di sini, sabar petik dulu. Kemudian kita pakai tambah plus i, kemudian jangan lupa plus lagi. Oke, artinya bahwa perulangan baru dia enter. Ber nih artinya enter, ber. Oke, sehingga dia mulai dari perulangan ke 0 sampai dengan 9. Kalau saya mau buat supaya dia sampai 10, bisa tambahkan sama dengan begini. Lebih kecil sama dengan, kemudian saya mulai, saya bisa play. Maka dia akan sampai 0 sampai 10. Kalau misalnya saya mau ganti dari sini sampai misalnya dari sini dari 1 sampai 10, maka dia akan jadi dari 1 sampai 10. Kalau misalnya saya mau buat sampai 100, bisa juga di sini. Maka dia akan menginter sampai dengan angka 100. Jadi saya tidak capek kerjanya. Tidak harus saya buat skrip panjang-panjang. Hanya dengan sepotong skrip ini sudah bisa jadi banyak tulisan. Kalian bisa lihat nih. Oke. Nah, sekarang kalian bisa menggunakan, jadi i++ ini artinya adalah i tambah 1. Oke. Sekarang kalau misalnya saya mau ganti supaya angkanya terbalik. Kalau ini kan dari 1 sampai 100 kan? Nah, sekarang saya mau ganti dari 100 paling atas kemudian di 1 paling bawah. Caranya adalah saya tentukan i-nya dulu mulai dari 100. Lalu saya ganti tandanya di sini. Kalau syaratnya adalah i harus dia berhenti sampai kita mau dia berhenti sampai angka 1. Berarti kita buat syaratnya adalah lebih kecil i lebih kecil daripada i lebih besar daripada 1. Jadi dia akan memutar dari 100 sampai dengan, jadi selama dia masih memenuhi syarat i lebih kecil lebih besar, contohnya di sini lebih besar dari 1, dan ini harus mengurang karena dia mulai dari 1 sampai 1, jadi 100 sampai 1. Jadi plus-plusnya nih kita ganti dengan min-min. Nah, kalau kita ganti dengan min-min seperti ini, maka dia akan memenuhi syarat i 100, dia putar jadi 99, dia putar 98 sampai dengan 1. Kalian bisa lihat nih, 100 sampai dengan dia kurang-kurang sampai dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini lebih besar 1. Kalau kalian mau sampai 1 berarti taruh sama dengan, ya di sini 100 sampai dengan 1. Oke. Jadi ini logika perulangan yang sangat sederhana, dasar. Jadi mungkin kalian hanya perlu paham ini saja dulu. Saya akan kasih kalian tugas dalam bentuk flowchart, kemudian kalian kerjakan. Ingat, ada 2 operator yang kalian akan pakai, yaitu operator plus-plus dan min-min ini. Kalau untuk membuat angka naik dari 1, misalnya dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 1000, kalian bisa menggunakan operator plus-plus. Tapi kalau misalnya dari 1000 sampai 1 atau angkanya menurun, kalian bisa menggunakan i min. Oke. Jadi di sini kalian bisa, di sini kan saya pakai tulisan perulangan, mau ganti dengan tulisan apa, itu akan disesuaikan dengan tugas yang saya kirim. Oke. Jadi itu saja penjelasan singkat tentang for, perulangan menggunakan for. Silakan kerjakan tugas, baru Anda lanjut ke tutorial berikutnya.